Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-539. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Raden Sutawijaya yang memiliki daya tangkap yang tajam itu berhasil menemukan bekal yang sangat berguna, bukan saja di dalam kehidupannya, tetapi juga di dalam olah kanuragan. Derap kaki kijang, tangkapan tangan beberapa ekor kera yang berkejaran, bahkan usaha seekor kancil melepaskan diri dari kuku harimau sangat menarik perhatiannya dan memberikan kekayaan bagi unsur gerak di dalam olah kanuragan yang sedang disempurnakannya. Meskipun demikian, Raden Sutawijaya tidak melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dari tanah yang sedang tumbuh dan berkembang. Setiap kali Sutawijaya sendiri memimpin penggalian susukan dan parit-parit yang membelah tanah yang akan dijadikan tanah persawahan, Sutawijaya sendiri memimpin pembuatan jalur-jalur jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Dengan demikian, maka beberapa kekecewaan atas kekerasan hati Raden Sutawijaya kadang-kadang dapat dihapus oleh kekerasan hatinya pula di dalam kerja. Namun dalam pada itu, berbeda dengan Raden Sutawijaya yang menenggelamkan diri di dalam kerja, maka Ki Gede Pemanahan rasa-rasanya menjadi semakin lemah. Luka-lukanya memang menjadi berkurang, tetapi rasa-rasanya perkembangan keadaannya itu sangatlah lambat. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab apapun juga, Ki Gede Pemanahan seakan-akan menjadi sangat sulit untuk bernafas. Dadanya menjadi sesak dan kemudian terbatuk-batuk semalam suntuk. Ki Gede Pemanahan adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, seorang panglima yang disegani lawan di peperangan. Namun ia tidak dapat melawan dirinya sendiri yang dicekam oleh kekecewaan, penyesalan, dan kecemasan. Sekali-sekali terbayang juga di rongga matanya wajah seorang gadis yang bersih dan sangat bening. Dua orang gadis di kaki Bukit Donorojo, Semangkin dan Prihatin. Keduanya adalah anak Sunan Prawoto yang telah terbunuh dan yang kemudian disusul oleh pamannya Sunan Hadiri. Di kaki Bukit Donorojo, kedua gadis yang kemudian diberinya nama Pamikatsih dan Pamilutsih itu dengan setia menunggui bibinya, Kanjeng Ratu Kalinyamat yang bertapa sebagai pernyataan tuntutan atas nuraninya dari kematian saudaranya, suami istri, dan suaminya sendiri, tanpa mengenakan pakaian selembar pun, selain menutup tubuhnya dengan rambutnya yang terurai. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Masih pula terbayang bagaimana Kanjeng Ratu Kalinyamat itu memanggilnya mendekat pada saat ia mengunjungi pertapaan itu. "Maaf Kanjeng Ratu, hamba tidak dapat mendekat. Kanjeng Ratu dalam keadaan seperti itu." "Kemarilah Kakang Pemanahan, aku akan memberikan sesuatu kepadamu."
Ki Gede Pemanahan masih tetap ragu-ragu, dan Kanjeng Ratu Kalinyamat itu pun berkata pula, Kakang, kau selama ini tidak pernah menolak permintaanku. Mendekatlah, sekarang kau pun tidak akan menolaknya. Dengan ragu-ragu Ki Gede pun kemudian berjalan mundur mendekati Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa. Ternyata dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, Ki Gede Pemanahan mendapat sebentuk cincin. Cincin yang memiliki perlambang bahwa siapa yang mengenakannya akan menurunkan orang-orang besar di Pulau Jawa. Ki Gede Pemanahan yang sedang berbaring di pembaringannya itu menarik nafas. Kenangan itu rasa-rasanya baru saja kemarin terjadi. Kini ia bersama anaknya sudah membuka daerah baru. Daerah yang diharapkannya akan tumbuh dan berkembang. Apakah Sutowijoyo akan menjadi orang besar kelak? Ki Gede Pemanahan bertanya kepada diri sendiri, yang kemudian diteruskannya. Mudah-mudahan Mataram dapat berdiri tegak, dan anakku akan melanjutkan usahaku membuat Mataram besar. Dan agaknya ia sudah mulai sejak sekarang. Ki Gede Pemanahan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Terbayang pula semangkin yang sudah mengandung. Perempuan itu akan melahirkan anak Raden Sutowijoyo, cucunya dan juga cucu Kanjeng Sunan Prawoto. Namun dalam pada itu, hampir setiap saat Ki Gede Pemanahan telah hanyut dalam dunia angan-angannya. Karena itulah, maka keadaannya justru menjadi semakin buram. Ki Lurah Beranjangan yang setiap saat merawatnya menjadi gelisah, sehingga pada suatu saat ia tidak dapat menahan kecemasannya dan memerintahkan seorang pengawal mencari Raden Sutowijoyo. Carilah di seluruh sudut tanah Mataram. Katakanlah bahwa aku memohon Raden Sutowijoyo kembali barang sehari. Rasa-rasanya ayahandanya sangat memerlukannya, meskipun hanya sesaat. Pengawal itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan pusat pemerintahan tanah yang baru tumbuh untuk mencari Raden Sutowijoyo. Pengawal itu sadar bahwa kadang-kadang Raden Sutowijoyo mudah sekali dijumpai, tetapi kadang-kadang harus dicarinya barang 2-3 hari. Dari beberapa orang pengawal ia mendapat petunjuk bahwa Raden Sutowijoyo berada di bagian barat alas Mentauk yang sedang dibuka itu. Namun ketika pengawal itu memacu kudanya menuju ke arah barat, maka pengawal yang lain berkata, "Aku baru saja bertemu Raden Sutowijoyo di bagian selatan." "Tentu tidak mungkin," sahut pengawal yang mencarinya. "Orang yang memberi petunjuk padaku itu pun mengatakan bahwa Raden Sutowijoyo berada di bagian barat. Baru saja ia bertemu." Pengawal yang merasa dirinya baru saja bertemu dengan Raden Sutowijoyo itu merenung sejenak. Namun kemudian ia bergumam, Memang mungkin Raden Sutowijoyo yang baru aku lihat di bagian selatan itu telah berpindah ke bagian barat." "Ya, menjelang tengah hari," sahut yang mencarinya. Namun tiba-tiba pengawal yang menjumpai Raden Sutowijoyo itu mengerutkan keningnya. "Tentu tidak menjelang tengah hari, tentu sesudah tengah hari." "Kenapa? Yang menjumpai di sebelah barat itu bukan kau, tetapi pengawal itu, dan ia tentu lebih tahu daripada kau." "Nanti dulu." Pengawal itu nampak berpikir dengan sungguh-sungguh. Kemudian katanya,
Aku menjumpai Raden Sutawijaya di bagian selatan, juga menjelang tengah hari. Hei, kau tentu sedang bermimpi di tengah hari. Tidak, aku tidak pernah bermimpi tanpa tidur. Aku yakin bahwa menjelang tengah hari, aku bertemu dengan Raden Sutawijaya di atas seekor kuda berwarna hitam. Bahkan kemudian Raden Sutawijaya turun dari kudanya, berjalan menyusuri parit yang sedang digali. Dengan cemeti kecil, ia menunjuk beberapa bagian yang harus disempurnakan. Dan dengan cemeti kecil itu pula, Raden Sutawijaya menggores tanah, membuat garis-garis batas dari parit itu di tikungan. Pengawal yang sedang mencari itu menggeleng. Katanya, "Tidak, pengawal yang baru saja datang dari bagian barat itu melihat Raden Sutawijaya ikut membuat jalan yang membelah sebuah padukuhan kecil yang sedang berkembang karena beberapa orang penghuni baru telah berdatangan." "Tidak," sahut lawannya berbicara. Hampir saja keduanya bersitegang. Namun kemudian seorang pengawal yang lebih tua dari mereka datang menengahi sambil tersenyum. "Kalian memang bodoh." "Kenapa?" bertanya kedua pengawal itu. "Kenapa kalian bertengkar tentang Raden Sutawijaya? Aku melihatnya dan aku memberitahukan kepadanya, tetapi ia tidak percaya." "Tentu, orang lain mengatakan bahwa ia bertemu dengan Raden Sutawijaya di bagian barat." "Keduanya benar," sahut pengawal yang lebih tua itu. Kedua pengawal itu terkejut. "Iya, memang Raden Sutawijaya dapat saja berada di bagian selatan dan di bagian barat sekaligus." "Aku tidak mengerti," desis pengawal itu. "Raden Sutawijaya dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama." "Itu adalah pertanda bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Kau tentu ingat bahwa Ki Gede Pemanahan pun telah menggemparkan musuh-musuhnya ketika terjadi benturan bersenjata antara Pajang dan Jipang. Sebelum sampai pada saat terakhir sebagai puncak pertempuran di pinggir Bengawan Sore, maka pertentangan di beberapa tempat telah melibatkan Ki Gede Pemanahan. Dalam pertempuran-pertempuran itu, ia ada di beberapa tempat dalam waktu yang sama, sehingga kadang-kadang prajurit Jipang saling berbantah sendiri bahwa mereka telah bertempur melawan sekelompok prajurit di bawah pimpinan Ki Gede Pemanahan langsung." Para pengawal yang mendengarkan pembicaraan itu berdiri dengan wajah yang tegang. Namun satu dua di antara mereka memang pernah mendengar cerita semacam itu tentang Ki Gede Pemanahan, dan kini mereka mendengar pula tentang Raden Sutawijaya. Karena itu, maka pengawal yang sedang mencari Raden Sutawijaya itu pun bertanya, "Jadi, jika demikian, kemana aku harus mencarinya? Apakah aku harus pergi ke barat atau ke selatan? Jika Raden Sutawijaya memang berada di kedua tempat itu, kepada Raden Sutawijaya yang manakah aku harus berhubungan? Karena tentu hanya ada satu saja di antara mereka yang tetap berpribadi." "Ya, satu di antara mereka lah yang tetap berpribadi. Tetapi kepribadian itu pun memancar kepada yang lain. Sumbernya? Itulah yang sulit. Tetapi rasa-rasanya bahwa mereka adalah satu. Kau dapat berhubungan dengan Raden Sutawijaya yang manapun juga." Pengawal itu menjadi agak bingung. Namun kemudian katanya, "Aku akan pergi ke barat." "Pergilah. Mudah-mudahan kau akan segera bertemu. Seperti kalian mengetahui, Raden Sutawijaya dapat berada di beberapa tempat pada suatu waktu. Tetapi Raden Sutawijaya pun dapat tidak berada dimanapun dalam suatu waktu." Pengawal itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Desisnya,
Aku menjadi bingung, tetapi biarlah aku mencarinya. Sejenak kemudian maka pengawal itu pun telah berpacu pula, tetapi karena jalan yang dilaluinya kemudian masih terlampau buruk, maka perjalanannya pun menjadi tidak begitu cepat lagi. Beberapa batang kayu masih melintang di jalan, bahkan kadang-kadang kudanya harus berbelok lewat gerumbul-gerumbul liar di sebelah jalan yang belum siap benar itu. Di sepanjang perjalanannya, pengawal itu selalu dirisaukan oleh cerita kawannya yang lebih tua. Ia tidak dapat mengerti bahwa Raden Sutawijaya dalam suatu waktu dapat berada di beberapa tempat, tetapi dalam waktu yang lain sama sekali tidak ada dimanapun juga. Berbelit-belit, katanya di dalam hati. Pokoknya aku akan mencarinya, menyampaikan pesan ke Lurah Beranjangan. Mohon agar ia kembali barang sehari 2 hari. Pengawal itu melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdebar-debar. Dipandanginya daerah yang masih sedang dikerjakan di bagian barat dari alas Mentawai yang sedang dibuka itu. Beberapa bagian telah menjadi padukuhan yang mulai berpenghuni. Tentu di sekitar padukuhan itu, berkata pengawal itu kepada diri sendiri. Dalam setiap kesempatan pengawal itu mencoba untuk mempercepat perjalanannya. Kadang-kadang ia dapat berpacu agak cepat, namun kemudian harus dengan sabar membiarkan kudanya berjalan perlahan-lahan. Di musim basah, daerah ini akan menjadi rawa-rawa, berkata pengawal itu di dalam hatinya. Namun ketika kemudian dilihatnya susunan parit yang mulai teratur, maka ia pun berkata pula kepada dirinya sendiri, tetapi agaknya daerah ini sudah dihubungkan dengan daerah-daerah yang lebih rendah dengan parit-parit untuk membuang air yang tergenang di musim basah. Sedang di musim kering, air dapat diangkat dari sungai-sungai kecil untuk mengaliri daerah yang sedang dibuka ini. Pengawal itu pun langsung menuju ke tempat orang-orang yang sedang bekerja, membuat jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain, membedah sebuah padukuhan kecil lainnya di antara kedua padukuhan itu. Pengawal berkuda itu ternyata telah menarik perhatian para pekerja yang sedang giat membangun daerahnya itu. Salah seorang yang sudah setengah umur kemudian mendekatinya dan bertanya, "Kisanak, apakah ada sesuatu yang penting yang harus kau sampaikan kepada kami?" "Aku mendapat perintah untuk menemui Raden Sutawijaya," jawab pengawal itu. "Oh." Orang setengah umur itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpaling. Katanya kepada seorang kawannya, "Pengawal ini ingin bertemu dengan Raden Sutawijaya." "Bukankah Raden Sutawijaya baru saja pergi ke daerah selatan?" Orang setengah umur itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Oh iya, hampir aku lupa. Baru saja Raden Sutawijaya pergi ke daerah selatan." Pengawal itu menggigit bibirnya. Lalu katanya, "Orang-orang yang baru saja datang dari daerah selatan memang mengatakan Raden Sutawijaya ada di sana. Tetapi bukan baru saja, tetapi sudah sejak tadi." "Ah," orang setengah umur itu berdesah, "mana mungkin? Baru saja Raden Sutawijaya ada di sini, makan siang di sini bersama dengan kami. Nasi jagung dan jangan lembayung yang tadi pagi dipetik dari batang kacang panjang
yang merambat di pagar sepanjang beberapa ratus patok mengelilingi daerah ini? Pengawal itu mengerutkan keningnya. Karena pengawal itu tidak segera menjawab, orang setengah umur itu melanjutkan. Ketika perempuan-perempuan memetik lembayung itu, ternyata mereka mendapatkan 3 bakul penuh. Pengawal itu pun kemudian memotong. Ya, tetapi aku harus bertemu dengan Raden Sutawijoyo. Pergilah ke daerah selatan. Mereka di sana sedang membuat sebuah parit induk. Tentu Raden Sutawijoyo menunggui pembuatan parit induk itu. Apakah tidak mungkin pergi ke daerah utara? Raden Sutawijoyo tidak mengatakan demikian. Dan barangkali pekerjaan di daerah utara sudah lebih lancar. Jalan menuju ke padukuhan yang paling ujung sudah dapat dilalui. Dan parit-parit sudah mulai mengalir. Jika Raden Sutawijoyo pergi ke utara, hanyalah tinggal memberikan petunjuk untuk mengembangkan padukuhan-padukuhan itu, memelihara yang sudah ada, dan hanya jika perlu saja melengkapinya dengan jalan-jalan dan parit yang baru. Tetapi pekerjaan di sana sudah tidak begitu banyak seperti di sini. Tetapi bagaimana dengan perluasan tanah persawahan? Apakah tidak ada pembukaan hutan baru di daerah utara? Untuk sementara sudah dihentikan. Daerah yang sudah terbuka ini masih harus digarap terus-menerus. Pengawal itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan mencari Raden Sutawijoyo ke selatan." Pengawal itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya dan memajunya meninggalkan daerah yang sedang dikerjakan itu. Tetapi setiap kali derap kaki kudanya terganggu, sehingga kadang-kadang kuda itu harus berjalan perlahan-lahan, menyimpang dan meloncati batang-batang yang melintang. Bodoh sekali, geram pengawal itu. Seharusnya mereka membersihkan jalan-jalan ini lebih dahulu sebelum membuat perpanjangan dari jalur jalan ini. Baru ketika pengawal itu sampai ke jalan yang sudah agak baik, maka kudanya pun berpatu lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun pengawal itu masih saja dipengaruhi oleh cerita tentang Raden Sutawijoyo yang dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama, tetapi juga dapat tidak ada dimanapun juga pada suatu waktu. Mudah-mudahan aku tidak mendapatkan Raden Sutawijoyo yang sedang tidak ada dimanapun juga sekarang ini, katanya kepada diri sendiri. Kudanya pun kemudian dipacu semakin cepat. Ia segera ingin mengetahui apakah benar Raden Sutawijoyo dapat lenyap untuk suatu saat. Ketika di kejauhan dilihatnya sekelompok orang bekerja di tengah-tengah bulak, ia menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu nampaknya masih terlampau kecil, seperti lebah yang berkerumun di sarangnya. Dengan demikian pengawal itu justru menjadi semakin bernafsu untuk mengetahui dengan segera apakah Raden Sutawijoyo ada di antara orang-orang itu atau tidak. Karena itulah, maka kudanya pun dipadunya semakin cepat. Beberapa langkah dari orang-orang yang sedang sibuk itu, kudanya dihentikan. Dengan tergesa-gesa, ia meloncat turun sehingga hampir saja ia jatuh tertelungkup. Orang-orang yang sedang bekerja itu pun terkejut melihat kehadirannya yang tergesa-gesa itu. Salah seorang dari mereka mendekatinya sambil bertanya, "Apakah ada sesuatu yang penting?"
Dengan berdebar-debar pengawal itu ganti bertanya, "Apakah Raden Sutawijaya ada di sini?" Orang itu mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, "Baru saja Raden Sutawijaya meninggalkan tempat ini." Oh, seperti kekecewaan membayang di wajah pengawal itu. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, "Tetapi apakah Raden Sutawijaya sudah lama berada di tempat ini?" Orang itu termangu-mangu. Jawabnya, "Sudah cukup lama. Raden Sutawijaya telah cukup lama menunggu kerja kami menyelesaikan parit ini." Pengawal itu menggigit bibirnya. Dipandanginya orang itu dengan wajah yang terheran-heran. "Kenapa?" bertanya orang itu. Pengawal itu masih bimbang, lalu jawabnya kemudian, "Raden Sutawijaya baru saja meninggalkan lapangan kerja bagian barat. Aku baru saja datang dari sana." "Ah, tentu bukan baru saja. Raden Sutawijaya sudah agak lama berada di sini." Pengawal itu tidak ingin mempersoalkannya lagi. Lalu ia pun kemudian bertanya, "Apakah kau tahu kemana perginya Raden Sutawijaya?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak tahu. Raden Sutawijaya tidak mengatakan kemana ia akan pergi." Di bagian barat, Raden Sutawijaya mengatakan bahwa ia akan pergi ke selatan. Kami tidak diberitahukannya. Yang kami dengar, Raden Sutawijaya tidak akan bermalam di sini. "Raden Sutawijaya ingin melihat purnama terbit malam nanti." Tiba-tiba seseorang yang berambut putih memotong pembicaraan itu. "Oh," sahut pengawal yang sedang mencarinya. "Di mana?" "Aku tidak tahu." Pengawal itu menjadi bingung kemana ia harus mencari Raden Sutawijaya yang akan melihat bulan purnama yang terbit malam nanti. Karena itu, maka pengawal itu pun kemudian minta diri. Ia harus menyampaikannya kepada Ki Lurah Beranjangan bahwa ia belum berhasil menemukan Raden Sutawijaya. Jika Ki Lurah Beranjangan mengetahui kemanakah Raden Sutawijaya pergi untuk melihat purnama terbit, maka ia akan mencarinya menjelang malam. Dengan demikian maka pengawal itu pun kemudian meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan saluran air itu dan kembali ke pusat kota untuk menghadap Ki Lurah Beranjangan. "Aku tidak menemukannya, Ki Lurah," berkata pengawal itu. "Kenapa?" "Aku sedang datang ke bagian barat karena menurut beberapa keterangan Raden Sutawijaya ada di bagian barat. Ternyata Raden Sutawijaya sudah pergi ke selatan. Ketika aku pergi ke selatan, Raden Sutawijaya sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan orang-orang di bagian selatan itu, Raden Sutawijaya ingin melihat bulan purnama terbit malam nanti." "Purnama terbit?" Ki Lurah menjadi heran. "Ya, purnama terbit." Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu. Ia menjadi heran bahwa Raden Sutawijaya sempat memikirkan untuk melihat purnama terbit. "Apakah ada sesuatu yang dirindukannya, sehingga anak muda itu tiba-tiba menjadi seorang yang agak cengeng?" desisnya. "Hei!" pengawal itu memotong. "Kenapa cengeng? Purnama terbit memang memberikan kesan tersendiri. Coba Ki Lurah melihatnya sendiri. Ki Lurah akan menjadi muda kembali." "Ah!" Di dalam terangnya purnama, gadis-gadis padukuhan memukul lesungnya dalam irama yang langut. Seakan-akan
Mereka mendendangkan debar kerinduan hati mereka kepada kekasihnya. Oh, desah Ki Lurah Beranjangan. Kau pun menjadi cengeng. Tidak, Ki Lurah. Memang kadang-kadang kita tergerak untuk melihat bulan terbit, apalagi saat purnama. Tetapi agaknya Ki Lurah pun betul. Raden Sutawijaya sedang diganggu oleh perasaan rindu. Karena itu, maka ia ingin melepaskan kerinduannya dengan melihat purnama terbit malam nanti. Tetapi malam nanti, kenapa sekarang Raden Sutawijaya telah pergi? Tentu aku tidak tahu. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Ia harus segera menengok ayahandanya. Ki Gede Pemanahan menjadi semakin pucat dan lemah. Barangkali Raden Sutawijaya dapat berbuat sesuatu. Raden Sutawijaya mempunyai sahabat seorang dukun yang baik, yang sekarang berada di Menoreh. Meskipun dukun itu sendiri sedang menyembuhkan luka-lukanya, namun ia tentu tidak akan berkeberatan untuk menolong Ki Gede Pemanahan. Dukun? Bertanya pengawal itu. Iya, dan sekarang aku akan minta diri kepada Ki Gede untuk mencari putranya. Pengawal itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi malam masih cukup jauh. Jika Raden Sutawijaya ingin melihat purnama terbit, maka ia tentu akan menunggu lewat senja. Sementara itu, Ki Lurah Beranjangan pun pergi menghadap Ki Gede Pemanahan di Pembaringan. Setelah menanyakan apakah yang diperlukan, maka Ki Lurah pun kemudian berkata, Ki Gede, aku ingin minta diri barang semalam untuk mencari Raden Sutawijaya. Kenapa kau harus mencarinya? Ki Gede nampaknya menjadi semakin lemah. Aku menjadi teringat pada dukun yang sekarang ada di Menoreh. Barangkali ia dapat menyembuhkan, atau setidak-tidaknya mengurangi sakit Ki Gede Pemanahan. Aku tidak sakit, Beranjangan, jawab Ki Gede Pemanahan. Sebagaimana kau lihat, luka-lukaku sudah jauh berkurang, bahkan sudah hampir sembuh sama sekali. Tetapi Ki Gede nampaknya semakin pucat. Apakah nampaknya demikian? Iya, Ki Gede. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya kemudian, aku tidak merasa apa-apa. Badanku menjadi semakin sehat dan segar. Luka-lukaku pun akan segera sembuh. Tetapi jika dukun itu dapat mempercepat kesembuhan Ki Gede itu, tentu akan lebih baik. Ki Gede Pemanahan tidak segera menyaut, tetapi tiba-tiba saja ia didorong oleh suatu keinginan untuk bertemu dengan orang yang menyebut dirinya bernama Kiai Gringsing dan yang pernah juga disebut Ki Tanumetir. Ada sesuatu yang menarik pada orang itu. Apakah Ki Gede Pemanahan belum mengenal dukun itu? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terkenang olehnya betapa Kiai Gringsing itu selalu menghindari pertemuan dengannya. Sejak disangkal putung dan saat-saat kemudian Kiai Gringsing tidak pernah berhasil dijumpainya. Hanya anaknya sajalah yang selalu bertemu dan bahkan bekerja bersamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.